Beberapa hari belakangan, warganet dihebohkan dengan video TikTok yang memperlihatkan kuburan atau makam bertulis nama Upin dan Ipin di nisannya. Sejumlah klaim cerita tentang latar belakang Upin Ipin pun bermunculan. Setelah trending di media sosial, pihak kreator pun akhirnya angkat bicara. Mereka meluruskan cerita tentang kartun anak-anak populer tersebut. Apakah Upin Ipin yang asli sudah meninggal? Kita cek faktanya. Namun sebelum kita lanjut ke pembahasan berikutnya, mari yang baru gabung support channel ini cukup tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya, agar sahabat sekalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Viral ditemukan kuburan Upin dan Ipin. Adalah pengguna TikTok dengan akun @cryptoinvestors yang mengabadikan sepasang makam berwarna biru dengan nama Upin dan Ipin di nisannya. Tertulis bahwa Upin wafat pada tanggal 6 Agustus tahun 1995 dan Ipin pada tanggal 2 April tahun 1996. Video viral ini pun langsung bikin heboh warganet hingga trending di media sosial selama beberapa hari. Upin dan Ipin disebut sudah meninggal. Netizen tersebut mengklaim bahwa Upin Ipin sudah meninggal dunia. Ia bercerita bahwa keluarga Upin dan Ipin mengalami kecelakaan ketika sedang liburan. Upin meninggal langsung di tempat kejadian bersama kedua orang tuanya, sementara Ipin menyusul kepergian kembarannya setelah koma hampir setahun. Sang nenek yang dikenal sebagai opah kabarnya tidak ikut dalam rombongan, dan cerita Upin Ipin pun merupakan hayalannya. Teori fans ini pun ditanggapi beragam oleh warganet lainnya. Kreator bantah, Upin dan Ipin diambil dari kisah nyata. Leskopakyu, sebagai pihak produksi Upin Ipin pun akhirnya buka suara lewat akun media sosialnya. Pada Senin, tanggal 17 Januari tahun 2022, mereka membantah teori fans yang menyebut bahwa tokoh kartun ini berasal dari kisah nyata. Semua cerita Upin dan Ipin adalah rekaan semata dan ditulis sepenuhnya oleh Leskopakyu Production. Mereka tidak diambil atau diinspirasi dari kisah siapapun yang masih hidup maupun telah tiada, tulis studio asal Malaysia tersebut. Asal-usul Upin dan Ipin. Leskopakyu juga menjelaskan bahwa asal-usul ide cerita Upin dan Ipin adalah Haji Ainon yang merupakan pengisi suara opah, dan Haji Burhanuddin yang merupakan pengarah urusan Leskopakyu Production atau pengisi suara Tok Dalang. Ia juga berbagi pengalamannya tumbuh besar di desa dalam serial Upin dan Ipin. Setiap cerita yang ditulis bukan saja mudah dipahami, tetapi juga syarat pesan yang bermanfaat, tulis Leskopakyu Production. Kenapa Upin dan Ipin tidak punya orang tua? Selain mengklarifikasi video makam yang beredar, Leskopakyu juga mengungkap alasan kenapa Upin dan Ipin tidak punya orang tua. Alasan teknislah yang jadi penyebabnya. Ketika Upin dan Ipin musim 1 disiarkan di TV9, awalnya merupakan proyek sampingan saja. Karena keterbatasan waktu dan kekurangan tenaga kerja, tidak ada karakter baru yang dibuat dan Leskopakyu Production memilih untuk menjadikan Upin dan Ipin anak yatim piatu, ungkap mereka.
Kenapa Upin Ipin botak? Mereka juga mengungkap alasan kenapa Upin dan Ipin botak. Tokoh kartun ini memang identik dengan kepala botak plontos dengan pembeda satu helai rambut di kepala Upin. Begitu juga ketika Upin dan Ipin musim 1 diproduksi, pihak LCP terpaksa memotong biaya dan mempercepat proses produksi, membuat simulasi rambut saat itu terlalu memakan waktu. Maka Upin dan Ipin dibuat botak, tetapi Upin punya sehelai rambut, tandasnya. Wah, terjawab sudah kenapa Upin Ipin tidak punya orang tua dan botak selama ini. Upin Ipin juga tidak punya tokoh asli nyata, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal.